Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhill lahu wa yudhil fala hadiyallah wa ashadu alla ilaha illa wahdahu la syarikala wa ashadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim balik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa amma badu faya ibaduhu ushikum wa iyaya bittaqwallahi wa at-ta'atihi la'allakum tuflihun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Asyirul muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan pada seluruh nama dan sifatnya. Kita memujinya dan memohon pertolongannya serta memohon ampunan, sholawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang benar-benar mengikuti petunjuknya. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadihi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Hamba adalah utusannya. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban kita kepadanya dan kewajiban yang harus ditunaikan terhadap hamba-hambanya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kewajiban setelah memenuhi hak orang tua. Hal ini sebagaimana dengan firman-Nya, wa budullah wala tusbiku bihi sayau wabil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada ayat surah An-Nisa ayat 36. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya kewajiban berbakti kepada orang tua dengan menggambarkan betapa besarnya pengorbanan dan jasa orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Maka sudah semestinya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, karena orang tua
karena orang yang berakal tentunya tidak akan menyakitinya. Maka apakah layak bagi seorang anak untuk melupakan kebaikan orang tuanya sehingga tidak berbuat baik kepadanya? Begitu pula tentu lebih tidak pantas lagi bagi seorang anak untuk menyakiti orang tuanya yang telah terus-menerus berbuat baik kepadanya dengan mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar, bahkan hingga mempertaruhkan nyawanya. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu melakukan ibadah dengan ikhlas setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja semisal, namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya bisa juga bernilai membantu orang niat kita dari membantu. Semua itu merupakan bagian dari ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulim ri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia berikan. Hadirin rahimakumullah, ikhlas merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Ikhlas merupakan salah satu barometer tinggi rendahnya sebuah amal. Semakin tinggi kadar keikhlasan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu faedah yang bisa kita petik dari sini adalah hendaknya setiap pribadi, setiap kita di sini hendaknya menyiapkan satu amal yang paling bisa diandalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mungkin tidaklah begitu besar, tapi dia sampai pada puncak keikhlasan dia dalam amal tersebut. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, yaitu hamba-hamba yang mendengar nasihat dan mengamalkan yang terbaik darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah
liwa lakum lisa igil muslimina min zikir jibin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum.